Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mulia Hayati dari Prodi PGSD 4A. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan software SPSS dalam pengujian uji normalitas. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di video ini kita akan menguji normalitas suatu data dengan menggunakan software SPSS. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah pengujiannya, kita harus mengetahui dulu apa sih itu uji normalitas. Nah, uji normalitas adalah metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebagian data pada sampel kelompok data. Apakah data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Nah, untuk langkah-langkah dalam pengujian normalitasnya, yang pertama kita lakukan yaitu dengan membuka dulu software SPSS-nya. Setelah kita buka halaman di SPSS-nya, maka akan muncul tampilan layar seperti ini. Nah, di sini yang bertuliskan var ini nantinya akan kita ubah. Kemudian di sini juga ada data view dan ada variabel view. Kemudian langkah selanjutnya di bagian name ini, nah ini bisa langsung kita isi dengan hasil. Kemudian yang kolom kedua ini bisa diisi dengan kelas, dan di bagian desimal ini kita bisa langsung turunkan menjadi 0. Kemudian di bagian label ini bisa kita isi dengan hasil belajar, dan di bawahnya bisa kita isikan dengan kelas. Kemudian di bagian values-nya, ini yang sejajar dengan kelas. Nah, ini kita klik titik 3 di samping. Kemudian di bagian value-nya kita isi dengan kode 1, dan di bagian label kita isikan dengan kelas eksperimen. Kemudian klik add, dan kita isikan lagi dengan kode 2, dan di bagian label kita isikan dengan kelas control. Nah, kemudian langsung add dan oke kan. Nah, setelah itu di bagian measure kita ubah ke scale. Nah, untuk tampilan yang lainnya kita biarkan saja seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Nah, untuk tampilannya sudah berubah, yang tadinya bertuliskan var sekarang berubah. Nah, kemudian untuk mengisi ini kita memerlukan data terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah memiliki datanya, maka langsung saja kita input datanya dari Excel. Nah, di sini ada total nilai, dan di sini ada kelas. Kemudian kelas eksperimen ini ditandai dengan kode 1, dan untuk kelas kontrol ditandai dengan kode 2. Nah, sekarang langsung kita kopas. Setelah itu kita kembali ke SPSS-nya. Nah, di sini langsung kita isikan, maka akan muncul seperti ini. Selesai, kemudian pilih analyze yang di atas sini, lalu pilih deskriptif statistik, dan kemudian ke explore, tampilan seperti ini. Untuk yang hasil belajar, pindahkan ke dependent list, dan untuk yang kelas, pindahkan ke vector list. Nah, lalu pilih plots. Karena di sini yang akan kita uji adalah normalitas suatu data, maka di sini yang kita centang yaitu plot with test. Setelah itu klik continue, lalu oke kan. Maka hasilnya nanti akan muncul di explore. Nah, setelah muncul hasilnya, kita ke test of normality. Kemudian lihat di situ ada tulisan Kolmogorov Smirnov. Nah, lihat di bagian signifikan. Jadi, jika signifikannya ini lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika signifikannya ini lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Dan di sini dapat kita lihat bahwasannya dari data yang sudah saya cari, signifikannya ini lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Nah, sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.